Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Delvia Rimesia Apalem dengan NIDN 0007039108 dengan latar belakang pendidikan Teknik Geologi. Saya dosen tetap pada program studi Manajemen Proyek Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon. Video ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Selain mengajar pada program studi Manajemen Proyek Konstruksi, saya juga mengajar pada program studi Teknik Produksi Migas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Geologi Fisik dan Dinamik dengan kode mata kuliah TPM 2101 dengan bobot SKS 4, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan selama perkuliahan mengacu pada metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau biasa disingkat dengan DAI, di mana pembelajaran yang dilakukan berpusat pada mahasiswa atau biasa disebut dengan Student Centered Learning. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, ceramah, ataupun tanya jawab. Geologi Fisik dan Dinamik merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi Teknik Produksi Migas, dan diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami objek geologi dan mampu mendeskripsikan serta menjelaskan fenomena geologi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami pengetahuan dasar yang meliputi proses mekanis, proses kimiawi yang bekerja baik di dalam maupun di luar bumi, termasuk yang berkaitan dengan sumber mineral dan energi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis sistem dinamika bumi dalam ruang dan waktu geologi. Dan yang kedua, menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar geologi mencakup siklus batuan, struktur geologi, geologi lingkungan, dan potensi sumber daya geologi. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis batuan dan struktur geologi yang ditemukan saat perkuliahan lapangan. Berikutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu mendeskripsikan fenomena geologi serta proses kejadiannya. Yang kedua, mahasiswa dituntut untuk menguasai pengetahuan dasar yang meliputi proses mekanis dan kimiawi yang bekerja di dalam dan di luar bumi, termasuk yang berkaitan dengan sumber mineral dan energi. Beberapa pokok bahasan dalam mata kuliah ini diantaranya, yang pertama ada geologi dan sistem bumi, yang kedua pembentukan kristal dan mineral pembentuk batuan, yang ketiga proses evolusi magma dan pembentukan batuan beku. Pokok bahasan di dalam mata kuliah Geologi Fisik dan Dinamik, yang pertama geologi dan sistem bumi, yang kedua pembentukan kristal, yang ketiga proses evolusi magma dan pembentukan batuan beku serta klasifikasi batuan beku, yang keempat proses eksogen dan pembentukan batuan sedimen, yang kelima proses metamorfisme dan pembentukan batuan metamorf, yang keenam deformasi batuan, yang ketujuh struktur geologi, jenis dan klasifikasi sesar, yang kedelapan klasifikasi perlipatan dan hubungannya dengan tektonik, yang kesembilan prinsip stratigrafi, yang kesepuluh geologi lingkungan, yang kesebelas bencana geologi, dan yang ke-12 potensi sumber daya geologi. Kriteria penilaian yang saya lakukan dalam proses perkuliahan Geologi Fisik dan Dinamik ada 4 kategori. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut saya akan menampilkan proses belajar mengajar Geologi Fisik dan Dinamik di kelas. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Apa kabar? Baik.
Hari ini kita akan lanjut materi di pertemuan keempat mengenai proses evolusi magma dan pembentukan batuan beku. Sebelum kita masuk dalam materi ini, Ibu mau mereview sedikit mengenai materi minggu lalu mengenai mineral. Gitu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu mineral, apalagi? Unsur. Oke. Mineral, unsur, atom, dan elemen, gitu ya. Mineral itu adalah bagian terkecil dari sebuah batuan. Jadi dengan kata lain, di dalam sebuah batuan ada terkandung bukan hanya satu mineral, tapi berbagai macam mineral. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu batuan beku. Gitu ya, kira-kira ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah baca mengenai proses terbentuknya batuan? Di gambar ini Ibu punya dua gambar yang berbeda, sama-sama batuan tapi berbeda bentuknya. Yang satu gambarnya bulat-bulat, batunya bulat-bulat, yang satu itu batunya kayak kue lapis, berlayer atau berlapis. Kira-kira bisa tidak adik-adik membedakan sebelah kanan itu jenis batuan apa dan sebelah kiri jenis batuan apa? Ya, oke, nanti adik-adik akan tahu jawabannya pada akhir materi ini, karena di dalam materi ini kita akan membahas mengenai batuan, gitu ya. Kita akan membahas mengenai batuan yang sebelah kanan, yaitu batuan beku. Oke, yang pertama ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya Ibu yakin di dalam pikiran adik-adik juga timbul pertanyaan ini. Kira-kira dari mana batuan itu berasal? Lalu yang kedua, bagaimana batuan itu terbentuk? Yang ketiga, kira-kira jenis batuan itu ada satu atau ada banyak atau ada berapa? Atau ada yang sudah pernah dengar mengenai jenis batuan? Atau belum sama sekali? Belum sama sekali, oke. Sebelum kita masuk tadi pada tiga pertanyaan tadi, dari mana batuan berasal, apa saja jenis batuan, Ibu akan menunjukkan ke adik-adik bahwa sebenarnya ini adalah gambar pergerakan lempeng. Jadi ada beberapa lempeng di dalam dunia, gitu ya. Ada lempeng benua dan lempeng samudra. Gitu. Lempeng benua dan lempeng samudra. Ada tiga jenis pergerakan lempeng. Yang pertama itu ada konvergen, divergen, dan transform. Gitu. Kalau adik-adik lihat gambar yang pertama, konvergen boundary atau pertemuan lempeng ini, lempeng samudra dan lempeng benua ketemu. Tiga pergerakan lempeng ini menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, ini dari produk konvergen boundary atau penunjaman dua lempeng. Ini adik-adik bisa lihat di sini, lempeng samudra itu menunjam di bawah lempeng benua. Gitu. Kenapa bisa demikian? Karena memang berat jenisnya itu berbeda. Gitu ya, samudra lebih ringan dibandingkan dengan si benua. Gitu. Nah, ini konvergen ini, proses pergerakan lempeng yang disebut konvergen ini saling mendekat akan menghasilkan yang namanya magma chamber atau dapur magma. Ini tadi ketemu, kalau ketemu begini itu ya adanya namanya penunjaman. Kalau ini dengan ini bergesek terus, lama-lama akan muncul panas. Gitu ya. Ini adik-adik lihat di titik-titik merah itu ada namanya partial melting of metamorphic rock. Artinya bahwa ada parsial atau ada partikel yang meleleh di situ. Jadi kalau bergesekan, kalau adik-adik gesek sesuatu itu kan pasti menimbulkan panas ya. Nah, panas itu asal muasalnya nanti menjadi si magma. Itu. Lalu nanti semakin banyak lama-lama menjadi si gunung api. Nah, ini contohnya. Kalau tadi partial meltingnya itu sudah banyak, dia akan membentuk seperti ini. Ini namanya magma chamber atau dapur magma. Oke, dapur magma ini yang akan nanti mendorong terus ke atas sehingga menjadi gunung api. Nah, ini misalnya kita lihat kalau magmanya sudah keluar, misalnya letusan gunung berapi, ini seperti ini.
Nah, ini yang akan meleleh lalu berkontaminasi dengan udara gitu, akan mengeras menjadi batu yang disebut dengan batuan beku. Oke, kita lihat pengertian magma sendiri itu dihasilkan oleh tumbukan kedua lempeng dengan suhu yang tinggi. Suhu magma itu antara 1000 sampai 1200. Adik-adik bisa membayangkan panasnya seperti apa, derajat Celcius ya. Kalau air panas yang mendidih yang hanya 100 derajat saja itu tangan melepuh, ya kan? Apalagi yang 1200 derajat Celcius, itu pasti sangat-sangat panas. Gitu. Oke. Magma terbentuk melalui proses pencairan batuan akibat suhu yang tinggi atau penurunan tekanan di dalam bumi. Jadi semakin kita ini di dalam bawah bumi ini, semakin ke dalam itu semakin panas. Ibu kasih contoh kalau misalnya adik-adik ada orang saudara gitu gali sumur gitu ya, pasti kalau semakin dalam itu semakin panas. Oke, seperti ini skema dari si magma. Ini dia astenosfer. Dia akan meleleh gitu ya, lalu akan naik ke atas membentuk si magma chamber atau dapur magma yang selanjutnya akan, dapur magma chamber itu yang paling atas, lalu membentuk sebuah gunung berapi aktif ya, gunung berapi aktif. Jadi pada saat si magma chamber itu udah full dengan magma, nah dia itu akan terdorong terus ke atas sampai memuntahkan semua isi dapurnya gitu. Oke, sebelum kita masuk pada pembentukan jenis-jenis batuan beku, ini ada Ibu punya gambaran mengenai siklus batuan. Kira-kira ini secara umum batuan beku itu dari magma ke batuan beku itu ada proses apa saja. Yang pertama ada yang namanya proses pembekuan. Yang tadi yang Ibu kasih contoh gambar sebelumnya, kalau dia tidak beku, ya tidak jadi batu, gitu ya. Ada proses yang namanya proses pembekuan. Lalu selanjutnya, batuan beku ini ke batuan sedimen itu ada yang namanya melewati proses pelapukan dan erosi. Lalu proses pengendapan dan proses transportasi. Selanjutnya dari batuan sedimen, dari sedimen dulu ke batuan sedimen itu ada yang namanya proses kompaksi atau sedimentasi. Selanjutnya batuan sedimen ke batuan metamorf itu ada pressure dan temperatur yang tinggi sehingga menghasilkan batuan metamorf. Oke, jadi batuan metamorf ini dia bisa dua, bisa dari batuan sedimen, tapi bisa juga dari batuan beku. Tuh. Syaratnya harus mempunyai ada panas dan tekanan yang tinggi. Oke, ini seperti ini tadi. Kalau kita lihat fokus kepada batuan beku sebelah sana, gunung berapi vulkanik ya, vulkanik sama mengalami pendinginan, kristalisasi, lalu dari batuan beku mengalami pelapukan, mengalami transportasi untuk menjadi sedimen, sedimen mengalami kompaksi atau pembatuan, lalu menjadi sedimentary rock atau batuan sedimen, dan selanjutnya kena panas dan tekanan yang tinggi dia akan menjadi batuan metamorf. Oke, kita masuk di batuan beku. Sebelumnya ini pengertian batuan secara umum ya, benda padat atau solid yang terbentuk secara alami dari kumpulan mineral. Nah, tadi di depan Ibu tanya ada berapa jenis batuan. Ini secara umum ada 3 jenis batuan. Batuan beku, sedimen, dan metamorf. Tadi proses pembentukan secara garis besarnya adik-adik sudah bisa lihat pada siklus batuan di slide sebelumnya. Oke, ini contoh batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terjadi dari hasil proses pembentukan larutan silika cair yang tadi yang kita sebut dengan magma, yang bersifat mudah bergerak gitu ya. Kalau magma itu membeku, maka terjadi batuan beku, tapi tergantung dia membekunya di mana. Ada yang di bagian dalam
di bawah permukaan, tapi juga ada yang di luar permukaan. Jadi batuan beku yang membeku di atas atau misalnya di permukaan itu disebut dengan batuan beku ekstrusif, dan yang membeku di dalam itu kita sebut dengan batuan beku intrusif. Oke, ini secara umum karakteristik batuan. Untuk mengidentifikasi karakteristik batuan itu bisa ada melihat dengan mata telanjang, tapi juga bisa dilihat di lab, gitu ya, menggunakan sayatan di lab petrofisik. Lalu ini ada 4 kategori yang harus adik-adik tahu untuk mengidentifikasi sebuah batuan. Yang pertama ada warna. Kalau batuan beku dengan warna terang itu biasanya disebut dengan mineral felsik atau mineral dengan warna terang yang terkandung di dalam batuan. Lalu yang berikut ada komposisi mineral. Kalau mineral gelap itu disebut dengan mafic. Komposisi mineralnya itu ada banyak sekali mineral-mineral yang terkandung di dalam sebuah batuan beku. Ada hornblende, ada pyroxene, ada autit dan sebagainya. Itu nama-nama mineral. Lalu yang berikut ada tekstur. Nah, tekstur ini kalau misalnya kita lihat secara fisik, secara dengan mata telanjang, itu ada 2, afanitik dan faneritik. Kalau ada lihat faneritik ini, ada bisa lihat ini apa yang terlihat di sini. Di dalam batu ini ada bintik-bintik hitam ya. Nah, bintik-bintik hitam itu artinya bahwa mineralnya itu terlihat. Nama teksturnya itu biasanya kalau misalnya kita tidak bisa lihat nama mineralnya apa, setidaknya kita bisa bilang bahwa teksturnya itu fanerik, artinya mineralnya terlihat jelas. Berbeda dengan ini, afanitik artinya mineralnya tidak terlihat sama sekali. Sudah? Lalu untuk kenampakan ini biasanya ada yang lihat ada batuan yang bolong-bolong, ada yang bentuk seperti ini, mulus gitu ya. Nah, itu ada strukturnya. Kalau mulus seperti ini, biasanya kita kenal dengan nama strukturnya itu struktur masif. Tapi kalau misalnya ada bolong-bolongnya seperti ini, kita bilangnya skoria, struktur skoria atau vesikula. Oke, ini adalah contoh batuannya. Untuk batuan beku itu ada granit, skoria, pumice, dan obsidian. Untuk batuan sedimen sendiri ada batu pasir, batu gamping, limestone, ada shell, ada konglomerat, dan ada gypsum. Untuk batuan metamorf ada marble atau apa? Marble bahasa Indonesia? Marmer. Lalu ada slate, ada gneiss, dan ada quartzite. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mengenai batuan? Batuan beku ya yang hari ini kita pelajari. Kira-kira apa? Siapa yang mau bertanya? Oke, Safira, silakan. Sesuai dengan asalnya dari Bapak, mengapa batuan beku bisa ditemukan di lokasi yang jauh dari sumber? Oke, baik. Terima kasih Safira atas pertanyaannya. Mengapa batuan beku itu ditemukan jauh dari sumber? Padahal sesuai dengan asal usulnya harusnya kita ketemu batuan beku itu di kaki gunung, gitu ya. Nah, pertanyaan yang menarik karena memang batuan beku sendiri pada saat letusan Gunung Merapi, adik-adik, itu yang pertama alasannya ini, pada saat letusan Gunung Merapi, letusannya itu tidak hanya berupa lelehan, artinya pada saat meletus lalu sebentar adik, aku ambil spiral. Kalau letusan Gunung Merapi misalnya ini gunung. Nah, kalau meletus itu bukan hanya berupa lelehan begini, gitu ya, bukan hanya berupa lelehan, tapi dia akan meletus mengeluarkan semua isi, artinya jauh dari sumbernya, gitu ya. Sama halnya dengan nanti adik-adik bertanya, Ibu, batu apung itu kan batuan beku, kenapa bisa ditemukan di pantai?
ya kan? Sama halnya dengan pertanyaan kayak gitu. Karena ini tadi. Terus kita tidak tahu nih pada saat batuannya berada di sini, apakah dia akan tetap selama-lamanya di sini, ataukah nanti hujan turun terbawa ke sungai, atau misalnya ada orang yang datang mengambil material di sebelah sini untuk dijadikan batu pecah misalnya. Nah, batuan yang biasa ada di sini itu andesit, granit. Nah, itu yang biasanya dipakai untuk orang teknik sipil, orang proyek konstruksi untuk membuat bangunan. Kebanyakan yang ibu lihat di sini itu jenis batuannya itu andesit dan granit. Nah, andesit dan granit itu adik-adik kalau misalnya adik-adik kasih pica pakai palu itu saya akan pica karena memang sangat kuat gitu ya. Adik-adik bayangkan itu magma yang membeku perlahan dan matang gitu. Jadi batuannya sangat keras. Itu yang akan nanti diambil untuk dijadikan bahan pembuatan beton atau misalnya dipakai untuk membuat fondasi rumah. Seperti itu. Nah, lalu tadi karena mengalami transportasi, karena pengambilan material di sekitar atau di kaki gunung, sehingga batuan beku yang harusnya kita temukan di kaki gunung atau misalnya di dekat sumber, kita temukan di jauh dari sumbernya. Itu kira-kira penjelasan mengenai batuan beku yang letaknya jauh dari sumbernya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai batuan beku? Oke, terus? Bagaimana sebenarnya batuan bulat dan ini kan kalau aku kan kalau bulat masih sebenarnya. Oke, kenapa? Sorry ya. Siap. Kenapa bisa membulat seperti ini? Oke, ini awalnya tuh juga begini. Kenapa bisa bulat? Dia itu sudah dari gunung menggelinding ke sungai, kemana mengalami proses tadi, transportasi, proses erosi, sehingga tadi sudah jadi bulat. Kenapa banyak sekali ditemukan di pantai, gitu ya? Karena tadi ombak akan membentuk si batuan tersebut, gitu. Jadi sing ada yang membentuknya terbentuk secara alami. Ada lagi ini, kalau ini nih. Sebenarnya pasir gitu ya, sedimen yang terbentuk menjadi pasir gitu. Kalau misalnya ibu kasih contoh, kemarin banjir di rumah, sedimen yang terendapkan tidak ada bersihkan, itu akan lama-lama menjadi batu. Sedimentasi yang di rumah misalnya terendapkan banjir, lalu adik-adik biarkan airnya surut, kan ada material yang terendapkan. Nah, itu kalau dibiarin terus akan jadi batu gitu, karena ada suhu yang mendukung, ada faktor cuaca gitu, sehingga lama-lama dia akan mengeras, terkompaksi, kompak gitu, dan akan menjadi batu. Tapi sebelumnya dia sedimen dulu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Epan, ya. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui komposisi mineral dan batuan yang memiliki tekstur apanitik yang tadi? Oke, bagaimana kita bisa tahu tekstur batuan, komposisi mineral yang ada di dalam tekstur batuan apanitik. Sebenarnya kalau misalnya untuk praktikumnya adik-adik bisa menggunakan lup atau kaca pembesar. Tapi pada saat pemakaian kaca pembesar, kalau tidak bisa dilihat, itu batunya akan disayat di dalam laboratorium lalu dilihat pakai megalup, artinya yang zoomnya lebih besar daripada si lup. Ada lagi? Mengapa batu apu memiliki struktur yang berbeda dengan batu lain? Oke, baik. Kenapa batu apu memiliki struktur yang berbeda? Adik-adik pernah lihat batu apung ya? Pernah. Kurang lebih strukturnya seperti ini, ya kan? Terus nanti adik-adik tanya, ibu kenapa batuan beku yang lain itu berat-berat dan padat? Kenapa batuan beku itu batu apung itu ringan padahal dia batuan beku? Pasti bertanya kayak gitu kan? Nah, kenapa batuan beku itu ringan? Karena pada saat letusan terjadi, ini kan bukan hanya abu vulkanik yang keluar, bukan hanya batu besar yang keluar, tapi juga ada
material lain seperti tuf, lapili, artinya material piroklastik. Nah, si batu apung ini termasuk di dalam salah satu material itu, yang mana produk yang keluar itu sangat cepat dan dia tuh membatu atau membekunya sangat cepat. Karena membekunya sangat cepat, makanya hasilnya itu tadi ada bolong-bolong karena ada udara yang terjebak di dalam si batuan pada saat mengalami pembekuan atau pembatuan tadi. Itu. Lalu nanti adik-adik bertanya, Ibu kenapa ada yang strukturnya masif gitu ya, yang padat sekali? Karena tidak selamanya, karena pada saat ini magma chamber ya, magma chamber. Nah, pada saat ini magma di sini dia tuh pada saat mau keluar, nah ini misalnya ada perlapisan di sini, nah di sini membatu. Nanti naik lagi dalam perjalanannya ketemu lapisan yang menghalangi dia untuk ke atas. Ini kan harus hanya gini ya, dia membatu di sini. Pada saat letusan terjadi itu kan tekanan yang sangat dahsyat dari bawah, barulah dia menyemburkan semua ini keluar. Makanya tadi aku bilang ada batuan beku yang terbentuk di bagian dalam, di bawah permukaan, tapi juga ada yang di luar permukaan. Si batu apung itu termasuk produk batuan ekstrusif, artinya dia terbentuk di luar gunung api. Sedangkan si andesit, si granit itu termasuk batuan beku dalam atau intrusif. Sudah bisa mengerti ya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga materi hari ini bisa adik-adik pahami. Dan ini ada 2 tugas yang akan adik-adik kerjakan di rumah. Untuk minggu depannya kita akan bahas sama-sama. Yang pertama itu adik-adik membuat ringkasan tentang batuan. Apa saja yang sudah tadi kita pelajari, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Lalu yang kedua, silakan mendeskripsikan batuan yang ada di sekitar Anda. Atau nanti adik-adik boleh bawa batuannya, kita bisa lihat sama-sama kira-kira batuannya itu batuan di samping rumah, gitu ya, di samping adik-adik, tempat tinggal adik-adik, kira-kira batuan apa. Itu tugasnya. Lalu nanti minggu depan kita akan lanjut dengan klasifikasi batuan beku. Ya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Iya, Bu.